Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX DCD115 yang terinspirasi dari skema box Dynacore yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 15962. Untuk ukuran detail dari unitnya di sini nggak disediakan. Jadi di sini kita cuma disuguhi spesifikasi teknis dan TS parameternya aja. Jadi kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 381 mm atau 15 inci. Untuk daya maksimumnya 500 watt, rentang frekuensi 28 Hz sampai 3 kHz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 92 dB. Ukuran voice coil-nya 49,5 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Jadi bagian ini merupakan parameter dari impedansi 2 ohm dan bagian ini merupakan parameter dari impedansi 4 ohm. Kita mulai aja. Untuk fs-nya ini 27 Hz. Untuk DCR ini 1,5 ohm dan ini 3 ohm. KTS 0,42 dan 0,76. Cache 0,45 dan 0,88. KMS 5,36 dan 5,43, MMS 158,73 dan 150,64 gram, CMS 0,22 mm per Newton. Sementara untuk BL 9,33 dan 9,07 Tesla meter. Fast 199,53 dan 204,9 liter. Untuk efisiensi 0,84 dan 0,46%. Untuk SD 805,6 cm persegi dan XMAX 8,7 mm. Untuk XMAX menurut gua ini cukup memadai, tapi ini baru sebatas prediksi. Jadi ya kita lihat aja saat penghitungannya nanti. Dan dari semua parameter ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini memang lebih direkomendasikan untuk box tanpa lubang angin. Untuk ABP-nya, ini tergantung pada impedansi yang akan digunakan. Namun yang pasti, ini memang sesuai dengan peruntukannya, karena ditargetkan untuk penggunaan volume internal yang minimal. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gue gunakan di sini adalah 500 watt. Kemudian rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 45 Hz, tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat. Jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 123 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya.
Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi 37 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 41 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 500 Watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 10,5 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 30 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 650 mili, panjang ke belakang 760 mili, kemudian lebarnya 500 mili. Untuk port, tinggi portnya adalah 110 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Sekarang kita fokus ke ruang resonansi utamanya. Ukuran ruang internal jika kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 520 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 186 mili. Kemudian ukurannya dikurangi 4 mili sebagai dudukan dari grill atau besi pengaman speakernya. Berikutnya ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 86 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 348 mili. Kemudian di sini ditambahkan penguat berupa sekat yang bentukannya seperti ini. Untuk ukurannya 220 mili dan ketebalannya 36 mili. Biar lu nggak ragu, 36 mili ini merupakan hasil penggandaan dari dua potong multiplex 18 mili. Kemudian di sudut ini dan ini ditambahkan segitiga seperti ini. Ini bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara tekukan ini sebagai dudukan dari grill speakernya dan dibentuk seperti ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika agar box bisa bekerja dengan semestinya, sehingga pantulan yang mungkin aja bisa terjadi itu tentu lebih bisa diminimalkan. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan, selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan, ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX DCD115 khususnya untuk transducer speaker Legacy dengan tipe LG 15962. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya.
terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.